Tujuan kami datang ke sini, satu adalah utama kami agar Komisi Yudisial ini memonitor persidangan, terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin, dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua, karena dalam rangka seleksi katanya Hakim Agung. Ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya sampaikan di sini, perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya dua alat bukti. Satu, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah, ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan dengan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi tetap nilainya satu saksi, tidak bisa. Makanya yang lebih parah lagi, tadi saya komunikasi ke ketua kami yang ada di Cirebon, saya menanyakan penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Loh, ini maksud saya perkara ini kan perkara yang sangat perhatian publik. Kok berani-beraninya gitu dari Polda itu tidak perpanjang penahanan tidak diberikan ke kami gitu loh. Yang menjadi perhatian publik aja dia berani gitu loh. Apalagi tidak menjadi perhatian publik. Saya ingat kata-kata Kapolri. Kapolri mengatakan kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKIMU. Buktikan dong. Buktikan mana? Maksud saya ini dari awal kasus ini sudah tidak benar. Saya maunya si Peggy ini ditangguh penahanan. Mari kita cari siapa pembunuh sebenarnya. Saya terus saja, saya tidak ikhlas juga loh. Saya tidak ikhlas loh. Kalau pembunuh diberikan berkeliaran, saya tidak ikhlas. Saya siap membantu juga. Tetapi jangan juga maksud saya orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu loh. Kasus ini biar rekan-rekan wartawan tahu, saya sudah membaca putusan pengadilannya loh. Putusan pengadilan ini bahkan saya juga perhatiin loh. Saya perhatiin terhadap orang tuanya korban si Eki, Ibtu Rudiana. Saya perhatiin. Tetapi dia salah menyalahi aturan. Dia membuat surat perintah penyelidikan. Loh, Kapolresnya kemana? Kok itu loh bikin surat penyelidikan? Dia pun jabatannya Kanit Narkoba, bukan jabatan Kanit ini loh, di Krimum loh. Kriminal umum bukan. Nah ini udah salah, semuanya udah salah. Maksud saya salah, ayo kita benahin sama-sama. Saya minta sama Kapolri, ayo kita benahin sama-sama. Kita benahin sama-sama. Apa yang disampaikan Kapolri salam presisi, kata salam presisi gimana? Buktinya apa sekarang ini? Sekarang saya kemarin, udah hampir 1 minggu, saya minta agar gelar perkara khusus. Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Mana salam presisinya itu mana gitu loh. Saya sampaikan, minta tolong sama Kapolri ini. Jangan karena oknum Kapolri, saya seterusnya, saya sangat sayang, saya sangat cinta pada Polri. Tapi jangan karena orang-orang tidak profesional merusak Kapolri. Ini loh, yang saya khawatir gini loh. Ada orang-orang yang tidak profesional. Banyak kok yang bisa menjabatan Kapolda itu banyak kok. Banyak perwira-perwira yang lain bisa menjabat di Krimum itu banyak kok. Itu. Ya Pak, balik lagi Pak kedatangannya ke Komisi Yudisialnya. Harapannya datang ke Komisi Yudisial ini biar apa Pak? Biar hakim bisa mencermati perkara ini. Ya, betul. Bahkan saya tidak tanggung-tanggung. Kalau ada seandainya terindikasi nanti ada perbuatan melawan hukum, saya akan datang ke KPK. Saya karena background saya tadi, saya kan betul tentara dulu kan, saya itu akan mengambil bagaimana langkah-langkah jangan sampai terjadi preventif, istilah preventif. Kemarin saya ke Komisi 3, sekarang saya ke Komisi Yudisial. Saya pun nanti akan datang ke Badan Pengawas Mahkamah Agung.
Nah, kalau ke KPK belum. Saya lihat, kalau ada indikasi di pelanggaran hukum, saya akan datang ke KPK. Yang jelas saya maunya perkara ini terang benderang. Saya pun, makanya saya ulangi lagi, saya prihatin terhadap pembunuhan ini. Dan saya pun tidak ikhlas perkara ini yang ngebunuhnya berkeliaran. Tapi jangan juga mengorbankan, mentang-mentang orang lemah dikorbankan di dalam jadikan kambing hitam. Nah, saya tidak ikhlas di sana. Apa Mas bertanya? Kalau untuk surat yang diajukan ini, surat berbentuknya apa Pak? Apakah berbentuk masukan atau saran atau seperti apa? Kami meminta agar Komisi Yudisial turun tangan, turun ke lapangan untuk mengawasi daripada persidangan. Preventif, kami minta preventif. Sudah ada komunikasi Pak dengan pihak Komisi Yudisial? Sudah, kebetulan ada di sini komisionernya ada senior saya. Tapi saya sebutin namanya. Ada senior saya di sini. Beliau juga dari tentara. Saya udah komunikasi. Kebetulan beliau sekarang lagi di luar daerah. Itu. Mereka siap untuk turun langsung ke lapangan? Kalau menurut dari senior saya, mereka siap untuk mengawasi persidangan ini. Alat buktinya sendiri apa Pak? Gimana? Yang dibawa sekarang alat buktinya apa? Untuk meyakinkan supaya ini tidak bersalah sendiri. Meyakinkan ini. Kami ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Ya. Sebenarnya Mas, kalau saya ungkapkan semua ini banyak betul, janggal betul, perkara janggal betul, janggal dari awal itu benar-benar janggal perkara ini. Saya kasihan bukan apa, kita kasihan penegakan hukum di Indonesia ini, kasihan itu aja. Makanya sekarang ini saya minta Kapolri periksa itu Rudiana. Inilah yang penyebab utama itu dari sana, periksa dari awal dari sana. Kalau prihatin, saya prihatin sekali saya atas korban anaknya. Tetapi biar terang benderang tahu penyebabnya apa, bagaimana itu, ya dari Rudiana itu. Kalau yang terkait pra peradilan itu didaftarkan kemarin banget Pak? Kemarin. Karena kita nggak mau gegabah Mbak. Kita nggak mau gegabah, kita benar sekali bertempur kita harus menang. Dan insya Allah Mbak ya, saya tidak mengatakan pasti. Insya Allah menang. Karena berkeyakinan kita dua alat bukti menjadikan tersangka daripada si Peggy ini. Ya tadi saya bilang, kecuali kalau ijazah pakai untuk membunuh. Kalau polisi bisa membuktikan ada pisaunya, ada sidik jarinya, ada CCTV, segala macam, oke. Ini kan tidak ada, hanya ijazah kan data orang. Ya kalau begitu nanti ada kasus pembunuhan, cari itu saksi yang bisa mengatakan dia membunuh, cari itu ijazah sama KTP. Nggak ada hubungan perkara ini Mbak, itu sangat lemah. Saya berkeyakinan betul, insya Allah. Tapi Artinya juga dari polisi sendiri belum menjelaskan itu perihal kematiannya seperti apa, apakah ditusuk atau di apa, itu jadi belum tahu sampai sekarang. kalau menurut putusan pengadilan ya, itu benturan benda tumpul. Sementara Peggy alias Peron, bukan Peggy yang Setiawan ya, Peggy Setiawan ya klien saya. Peggy Peron itu kalau saya membaca putusan dari pengadilan, dia hanya menusuk menggunakan samurai. Yang lebih lucu lagi, pernah saya sampaikan waktu itu acara di TV One, saya sampaikan waktu itu, yang lebih lucu lagi Mas, si Andi sama Dani ini dikatakan fiktif. Padahal perkara ini awalnya adanya dari si Andi. Karena Andi waktu malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka meminum minuman keras di warung Ibu Nining. Nah, saya juga menanyakan, Ibu Nining kok tidak dijadikan saksi? Ibu Nining tidak jadi saksi loh. Sekarang kami lagi mencari Ibu Nining itu. Ibu Nining jadi saksi. Mereka tuh awalnya minum di warung itu, dia bercerita, si Andi ini yang fiktif ini, Andi ini bercerita kalau dia mengatakan mereka punya permasalahan sama geng motor ecstasy. Tahu-tahu si Eki beberapa jam kemudian lewat menggunakan jaket ecstasy. Mereka kejar, mereka tangkap, mereka bawa ke lahan kosong, mereka gebukin. Singkat kata, singkat cerita, mereka mati ini, korban 2 orang ini meninggal. Tetapi yang lucu ini, motivasinya dari si Andi ini, kok Andi dikatakan fiktif? Berarti perkara ini perkara fiktif, tetapi menghukum orang benaran, enggak tanggung-tanggung seumur hidup. Perlu dari bawah ini perkara fiktif. Saya alhamdulillah Polda mengatakan mau jujur, mengatakan perkara yang fiktif. Alhamdulillah bagus. Dia mengatakan fiktif. Perkara fiktif. Tetapi kok menghukum orang benaran? Makanya saya bilang kita tidak tahu penyebab apa di belakang sebenarnya apa.
yang si klien saya bebaskan, ayo kita sama-sama kita mencari. Itu